Sebelumnya, gue mau ngasih lihat video Prabowo sebentar aja. Prabowo itu udah sepuh. Gue saranin, daripada dia kelayapan gak jelas, mending rebahan di rumah sambil mainan sama kucingnya. Kan emang dia cat lover. Oke? Anyway, sekeren-kerennya Prabowo, dia nggak bakalan bisa nandingin staminanya Jokowi yang kuat kelayapan muterin Indonesia untuk mastiin pembangunan berjalan on the track. Sedangkan kita udah terbiasa ngelihat seorang presiden yang suka blusukan ke akar rumput selama hampir 10 tahun. Jadi kita sebagai rakyat itu udah punya standar tinggi tentang sosok seorang presiden itu harus seperti apa. Yang pastinya rakyat bakalan jadiin Jokowi sebagai role model presiden yang nggak pernah capek kerja untuk Indonesia. Jadi, kalau entar mendadak kita dapat pemimpin yang letoy, yang kalau jalan aja kudu dibantuin, istilahnya nih, ngurus diri sendiri aja udah nggak bisa. Itu namanya kita dapat pemimpin yang terdowngrade. Bener nggak? Seharusnya kan kita itu kalau mau nyari pemimpin yang bisa dikasih tongkat estafet dengan kemampuan yang lebih bagus lagi dong. Masa kita mau dikasih pemimpin yang ibaratnya tuh udah memasuki masa kadaluarsa. Mau jadi apa Indonesia ke depannya kalau pemimpinnya kayak gitu? Nah, itulah yang terjadi pas Prabowo sok-sokan kelayapan di Cilincing hari Sabtu tahun lalu. Tahun lalu kan ya? Kan dia kelayapannya itu tanggal 30 Desember 2023. Ya bener-bener. Berasa kayak udah lama banget kayaknya. Padahal baru minggu kemarin kan? Kalau menurut gue, niatnya dia bikin video itu tuh untuk nyari simpati atau rasa kasihan dari rakyat. Sebagai pemimpin yang strong, kayak macan gitu. Bukan kucing oyen yang cuman doyan hamilin kucing tetangga. Dan menurut gua, dia itu kayak sengaja ngasih umpan lambung ke kita sebagai pendukung Ganjar untuk body shaming fisiknya dia. Terus dikonterbalik sama pasukan buzzernya, seolah mereka adalah pihak yang tersakiti. Sama kayak dulu pernah tuh, ada videonya dia pakai tongkat, dan pas kita kritik, mereka udah siapin balasan playing victim. Yang kemudian, dia berhasil dapetin sedikit simpati publik. Dan pendukung Ganjar dibilang jahat sama netizen. Gimana? Bener nggak strategi kalian kayak gitu? Tapi kali ini, mereka blunder parah banget. Mereka mainin video dengan look Prabowo sebagai orang tua yang renta untuk dapetin simpati. Tapi mereka selalu nempelin Prabowo ke Jokowi. Nah, udah kebayang kan narasi kampretnya mereka? Mereka ini selalu bilang tongkat estafetnya Jokowi itu ke Prabowo. Gimana ceritanya itu? Jokowinya lari untuk beresin Indonesia yang mungkin speednya 100 km per jam. Terus tongkat estafetnya dikasih ke orang yang punya speed 5 km per jam. Ya salam. Itu namanya kontraproduktif. Jokowinya gercep, satset, tastes gitu. Prabowonya slow-mo. Duar. Gimana Indonesia mau naik kelas jadi negara maju seperti yang ditargetin Jokowi? Bener gak? Ngapain kita punya presiden yang jadi beban untuk negara ini? Yang berpotensi dikit-dikit sakit, yang katanya pernah stroke, yang mungkin udah pernah pecah pembuluh darahnya, dan lain-lainnya. Kita ini butuh presiden yang ngurusin negara. Bukan malah negaranya yang jadi ngurusin presiden sakit. Itu namanya Prabowo bisa jadi beban buat negara ini kalau sampai jadi pemimpin. Emang lu pada mau duit lu pada dipakai untuk biaya pengobatannya Prabowo? Walaupun istana punya dokter dengan skill dewa, lu pikir para dokter kepresidenan itu gratis? Atau dibayar pakai daun?
Lu mau duit lu yang harusan bisa dipakai untuk estafet pembangunan Indonesia, malah cuman dipakai buat ngobatin pemimpin yang gampang sakit. Ya kalau gue sih ogah. Itulah alasannya kenapa kita butuh pemimpin muda untuk Indonesia. Tapi bukan juga anak ingusan yang selalu dompleng nama besar bapaknya. Sekaligus anak haram hasil dari pembegalan konstitusi. Walah, bukan yang itu, jangan. Bapaknya si Samsul ini bisa besar karena usaha dan kerja kerasnya dia sendiri. Lah kalau anaknya, mana pernah dia hidup susah? Lah wong jam tangan yang dipakai dia pas acara debat pertama aja harganya 1,5 miliar. Kalau bapaknya kan emang sempet tinggal di bantaran sungai, hidup di bawah garis kemiskinan, dan pernah juga sih diusir dari situ. Nah, emangnya si Gibran pernah ngerasain penderitaan itu? Kagak. Dia lahir pas bapaknya udah settle, udah serba berkecukupan. Jadi dia 11-12 dengan Prabowo yang pas brojol udah langsung jadi bangsawan. Dan nggak bakalan tahu gimana susahnya jadi rakyat kecil. Apalagi jadi rakyat miskin yang hidupnya tuh terkesan jadi mainan para penguasa. Sama seperti rakyat miskin di Cilincing yang gue lihat di video behind the scene ini. Ibu. Dan ya presiden lah kamera dulu, kamera itu yang 2 orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti Enggak buat syuting katanya Bu. Syuting apa? ulan. Enggak syuting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining bentar lagi datang ya. Saya Mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang? Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu, anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pernah ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak, apa namanya tuh? Apa tuh Teddy. namanya? Iya Pak Teddy ya. Itu yang ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu, Babinsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Tan Barat. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya gitu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mau nggak berharap lah Pak, yang ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Kayak gitu. Mudah aja dari Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu. Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. kan bisa ngejelasin malu Iya. dong katanya ini gimana. Nah, dalam video itu kelihatan banget kalau dia cuma dijadiin objek kebutuhan pencitraannya Prabowo doang kan. Abis itu, mereka bisa apa kalau ternyata mereka cuma dipermainkan? Mau ngadu? Ngadu sama siapa? Wong lawannya adalah penguasa langit dan bumi. Yang abis viral video itu, ada pihak dari TNI yang langsung klarifikasi kalau Babinsa yang mintain KTP dan KK itu untuk program bedah rumah. Pak, masalah bedah rumah itu setahu gua kan tugasnya Menteri Sosial. Kenapa Babinsanya jadi ikut campur? Kok lucu? Tapi ada yang lebih lucu lagi. Bukan lucu sih. Kalau menurut gua lebih ke kasihan. Karena habis kejadian-kejadian itu, ibu-ibu itu diwawancara lagi sama pihak yang kayaknya dari tim Prabowo. Kalau menurut gue, mungkin dia itu tim yang ditugasin untuk cuci piring. Nah, di video itu, raut mukanya ibu-ibu itu kelihatan udah beda banget. Kelihatan kayak ada intimidasi. Kenapa? Karena dalam tanda kutip nih ya, kayaknya dia udah disuruh untuk memutarbalikkan semua kalimat dia yang ada dalam video sebelumnya. Nih video terbarunya dia. Video yang beredar itu emang nggak bohongan tuh Pak, nggak bener banget itu. Pertama nanya sama saya, Ibu kedatangan Pak Prabowo. Iya Pak, saya ketemu Pak Prabowo, saya ke seasa mimpi kata saya ya Allah, sampai saya gimana gitu ya. Gua ngerasa kasihan banget nasib rakyat miskin di Cilincing itu. Cuman dijadiin objek pencitraannya Prabowo doang. Gua nggak tahu dah apa sebenarnya tujuan timnya Prabowo bikin kayak ginian. Tapi menurut gua ini adalah blunder yang paling parah
dan benar-benar mempermainkan kehidupan rakyat miskin cuman demi konten kampanye. Menjadi politikus nggak perlu nggak perlu itu juga lah kawan. Ya. Apa lu?